Katakan oleh Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian upah. Alaihi dhamirnya marji kepada tabligh risalah. Jadi Rasul tidak meminta upah ketika beliau menyampaikan risalah kepada umat, kecuali satu permintaan beliau, al-mawaddata fil qurba, kecintaan kepada kerabat beliau. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang mulia Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hafizahullah wa ra'ah, dan juga kepada seluruh rombongan yang menyertai beliau, dan juga kepada Walid sebagai khadimul ma'had di sini, dan pada seluruh tamu-tamu yang mulia. Mohon maaf tidak mungkin saya sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin. Pada kesempatan yang mulia ini kami datang ke sini bukan untuk memberi ifadah, tapi untuk istifadah. Saya mengingat kalam Imam Agung, yaitu Abu Hanifah. Beliau ketika ditanya, bima hasaltal ilman azim, dengan apa engkau mencapai ilmu yang agung? Apa jawaban daripada Abu Hanifah? Ma bakhiltu bil ifadah wa ma istangkaftu anil istifadah. Aku tidak pernah kikir memberi faedah ilmu, dan aku tidak pernah malas, tidak pernah bosan-bosan mengambil istifadah daripada orang yang lebih berilmu daripada aku. Maka kami datang ke sini sebenarnya bukan untuk memberi kata sambutan, karena ini adalah bahagian daripada su'ul adab. Di sini ada tamu kita yang lebih agung, tamu kita yang lebih mulia. Kami datang hanya untuk memohon istifadah, meminta istifadah daripada beliau-beliau, bukan untuk memberi faedah. Kemudian karena sudah diminta, kalau menolak pun rasanya juga kurang adab. Jadi mungkin ada satu dua hal yang ingin kami sampaikan. Kita mengingat Rasulullah pernah bersabda, adibu auladakum ala salasi khisalin, ajarlah anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baitih, cinta kepada ahlul baitnya, yaitu para habaib, para zuriat Rasul. Dan yang ketiga, tilawatil Quran, ajarkan mereka cara membaca Al-Quran. Jadi dalam rangka kita bertamu dan bersilaturahmi pada malam ini adalah ini tak lain dan tak bukan untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada ahlul bait, karena ini adalah bahagian daripada kewajiban keimanan kita. Dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian upah. Alaihi dhamirnya marji kepada tabligh risalah. Jadi Rasul tidak meminta upah ketika beliau menyampaikan risalah kepada umat, kecuali satu permintaan beliau, al-mawaddata fil qurba, kecintaan kepada kerabat beliau. Jadi ketika para habaib ini, mereka orang-orang yang istiqamah menjalankan agama dan istiqamah mengikuti sunnah datuk beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, berarti kewajiban kepada umat Islam untuk menghormati habaib karena 2 hak. Pertama karena hakul Islam, yang kedua karena hakul qarabah. Jadi para habaib yang menjalankan sunnah bagindanya, sunnah datuknya, kita memiliki 2 hak memuliakan mereka. Di samping hak Islam, yang kedua karena hak qarabah. Kemudian kita tahu beliau-beliau ini datang dari Hadramaut. Kita mungkin sering membaca kitab Manhajus Sawi yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim Asmi. Dalam kitab Manhajus Sawi tersebut dijelaskan bagaimana tarikah Ba'lawi. Said Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Imam Haddad, pernah menanyakan kepada Imam Haddad, kaifa tarikatuna, bagaimana tarikah, metode atau pilar kehidupan orang-orang Bani Alawi.
Beliau menjawab ada 5 tarikah Bani Alawi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga khuf, yang ketiga wara', yang keempat khuf, yang kelima ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita dengan mengikuti tarikah-tarikah Ba'lawi, dengan mendahulukan ilmu sebagai pilar utama, kemudian dilanjutkan dengan beramal, kemudian dengan ada rasa wara' dalam kehidupan sehari-hari kita, menjauhi hal-hal yang haram, makruh dan syubhat, kemudian rasa khuf kepada Allah, dan diakhiri dengan keikhlasan dalam beraktivitas sehari-hari. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul harus dibuktikan dengan mutaba'ah tammah zahirah wa batinah. Jadi kalau cinta kepada Rasul hanya di mulut saja, itu omong kosong. Cinta kepada Rasul samaratul mahabbah al-mutaba'atut tammah zahirah wa batinah. Itu baru cinta yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.